Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Bab anjuran untuk mengunjungi orang baik, berteman dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka dan mencintainya. Hadis 363. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada seorang laki-laki, namanya siapa enggak disebutkan oleh Nabi. Para pensarah juga kalau seperti ini enggak akan menyebutkan, karena yang tahu cuma Nabi tidak menyebutkan kejadiannya kapan, wallahu a'lam. Yang jelas peristiwa ini pasti terjadi. Ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa lain, fi qaryatin ukhra. Fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Di tengah perjalanan Allah ngutus kepadanya seorang malaikat. Maksudnya dalam wujud manusia. Qal aina turid, mau kemana? Ditanya, lagi berjalan, mau kemana? Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku mau mengunjungi salah satu saudaraku. Ini akhon fiddin, saudara seagama, kata kitab Dalilul Falihin. Bukan saudara kandung, bukan kerabat, tapi saudara seagama, kenalan, teman, bahasa kita teman. Al-muslimu akhul muslim, maksudnya saudara seagama. Aku ingin mengunjungi temanku, kayak Pak Rudi main ke rumah Pak Teguh. Udah pernah Pak Rudi? Belum ya? Boleh Pak Teguh? Oh boleh Pak Rudi. Boleh. Kayak Pak Prapto berkunjung ke rumah Pak Bambang. Pernah Pak? Belum. Boleh kan Pak Bambang ya? Boleh, nah boleh. Contohnya gitu. Bukan saudara. Saudara kandung bukan, tapi saudara seiman, teman. Qal, ini malaikatnya berkata, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih. Mengunjungi ini apa karena ingin membalas nikmat? Maksudnya emang orangnya pernah ngasih sesuatu baik ke sampean apa? Kan kadang kita berkunjung itu ya kayak saya mungkin sampai juga masih Anda. Berkunjung itu kadang-kadang kalau ada maunya. Iya, kalau ada maunya berkunjung. Kalau nggak ada maunya nggak berkunjung, betul ya? Nah ini maksudnya berkunjung apakah ada maunya? Ini si laki-laki mengatakan, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Enggak ada. Aku sekedar cinta pada saudaraku, pada temanku ini karena Allah. Itu saja. Enggak pengen ngutang, enggak pengen balas karena dia pernah mengunjungi saya, enggak. Yang penting saya pengen menemuinya karena cinta padanya karena Allah. Ini cinta dalam artian persaudaraan ya. Bukan cinta asmara, bukan. Cinta dalam artian ukhuwah islamiyah gitu. Qal, malaikat berkata, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Ini malaikat berkata, aku ini adalah utusan Allah, aku malaikatnya Allah. Allah telah mencintaimu karena engkau menziarahi saudaramu ini, karena cintanya pada Allah, karena cintamu pada Allah, sebagaimana engkau mencintai dia. Jadi Allah mengampunimu, mohon maaf, Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai temanmu ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran utama dari hadis ini adalah anjuran berteman dengan hanya orang-orang soleh, orang-orang baik. Yang menjadi dasar utama pertemanan kalau bisa adalah seagama dulu.
Teman dekat kalau bisa adalah yang seagama. Boleh kenal dengan lain agama boleh. Jadi teman dekat jangan. Ya, jadi teman dekat jangan. Karena mengapa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini, melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang mendapat keutamaan ya saudara seagama. Saudara selain agama ya kita hormati, kita sayangi kemarin. Maksudnya kita sayangi dengan harapan kita bisa memberi masukan, mendakwai agar bisa masuk agama Islam dan kita harapkan masuk surga bareng-bareng. Gitu ya, pelajaran utamanya. Kemudian yang kedua, anjuran untuk berkunjung ke rumah teman, sekedar teman ngaji. Pak Irsan pernah mampir ke rumah Pak Rudi? Belum ya? Pak Rudi pernah hampir ke Pak Irsan? Oh, alhamdulillah sudah pernah. Pak siapa? Pak Gusri pernah main ke rumah Pak siapa? Pak es krim siapa namanya? Pak Sarwanto. Pernah Pak Gus? Oh, yang sering Pak Gusri. Iya. Iya. Pak Haji Muslih pernah main ke Pak Haris? Belum ya? Ya coba, kan ini saudara seagama, bawa sesekali main. Tapi yang dianjurkan berkunjung bukan karena ingin ngutang loh ya. Nanti ketika Pak Rudi, Pak Teguh bilang, Pak Rudi saya mau main ke Pak Rudi boleh? Boleh. Tapi nggak untuk ngutang loh ya. Pak Teguh bilang aja enggak, saya nggak mau ngutang, nggak akan ngutang, nggak akan apa. Pengen ngobrol aja, bagus. Silahkan ya. Kayaknya belum saling berziarah ya. Belum ya. Belum. Orang kota emang sibuk sih ya. Emang sibuk. Masya Allah. Dianjurkan saling berziarah. Coba. Mungkin dulu punya teman saya ya, sekelas ya. Punya teman sekelas. Telepon. Mau main ke antum ada enggak? Oh ada, main. Mau ngapain? Ya main aja. Syukur-syukur main kita bawa ketoprak, bawa gado-gado, bawa soto, bawa kopi, ngopi bareng, bawa syahid teh, ngeteh bareng gitu, bawa makanan apa. Kalau punya anak kecil, bawain ciki, makanan-makanan ringan biar buat anak kecilnya. Bagus, bagus itu. Nanti pahalanya, keutamaannya dicintai Allah. Jangan kayak saya, punya kepentingan aja baru datang, kalau nggak punya kepentingan nggak pernah mampir ya. Jangan ya. Jangan kayak saya. Jadi yang lebih baik mudeng Pak Teguh ya, pengadimin mudeng ya. Ya. Baik. Kemudian hadis ini memberi pelajaran yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan pada malaikat untuk merubah wujud. Kemampuan pada malaikat untuk merubah wujud. Jadi manusia, jadi apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan itu pada malaikat. Ya kita wajib beriman, wajib. Kok malaikat bisa jadi manusia? Kan malaikat tidak punya jenis kelamin. Iya, tapi bisa merubah wujudnya, bisa. Malaikat Jibril alaihi salam sering berubah wujud ke wajahnya Dihyah al-Kalbi. Ibnu Abbas pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah itu Dihyah al-Kalbi. Rasulullah kaget, loh engkau melihat, Ibnu Abbas melihat Dihyah tadi? Iya, itu Jibril bukan Dihyah. Tapi kok engkau melihat? Kalau engkau melihat berarti nanti di akhir hayatmu engkau akan buta. Jadi jangan ingin melihat malaikat ya. Karena kalau yang melihat malaikat di dunia ini sebelum meninggalnya akan buta. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebelum meninggal beberapa tahun gitu ya buta. Karena saat mudanya pernah melihat wujud malaikat. Ya. Baik, terus kemudian
Pelajaran yang keempat dari hadis ini, malaikat mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik, aku ini utusan Allah, diperintahkan Allah maksudnya untuk menemuimu. Nanti akan ada penjelasannya di hadis, beberapa hadis setelahnya, bahwa malaikat itu tidak akan mungkin menemui manusia tanpa diperintah Allah. Nanti kan ada hadisnya. Kalau ada orang ngaku punya khodam malaikat, sekarang kan pada nanya khodam, ngisi khodam gitu ya. Khodamnya apa? Khodam ini, Pak Saranto khodamnya apa itu? Hah? Es krim. Khodamnya apa? Jangan pernah percaya, nggak ada khodam-khodaman gitu ya. Ya adanya khodam paling dari kalangan jin. Manusianya menganggap jin itu khodamnya dia. Khodam itu pembantu. Sejatinya manusia yang diperbudak oleh, nggak akan mungkin jin mau membantu manusia tanpa ada timbal balik. Manusianya ngasih penyembahan lah, ngasih makan, ngasih ritual apa, kadang menghinakan agama, menghinakan simbol-simbol dan kesucian agama. Jadi kalaupun ada manusia ngaku memiliki khodam jin, itu sebenarnya dia yang khodamnya jin. Kalau ada manusia ngaku punya khodam malaikat, percayalah bohong, ngedabrus, itu bohong, nggak ada. Yang bisa dibantu oleh malaikat itu hanya mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pelajaran terakhir, anjuran untuk mencintai saudara sesama muslim karena Allah, bukan karena duit, bukan karena jabatan, bukan karena dunia dan sebagainya. Cari teman paling enak kalau punya duit, betul Pak ya? Cari teman paling enak kalau sudah jadi pejabat. Pak Sarwanto ini nggak ada orang yang kenal. Kok Pak Sarwanto jadi wali kota Bekasi, banyak nggak orang nempel? Ribuan Pak. Baru wali kota. Jadi gubernur, malah bisa puluhan ribu tuh yang nempel, yang pengen kenal. Jadi menteri, bisa ratusan ribu. Jadi pres atau wapres, bisa jutaan orang pengen nempel. Nah, dianjurkan kita mencintai seseorang karena agamanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi kalau sampean punya teman seperti itu, kita miskin, dia tetap sayang pada kita, tetap menganggap kita teman. Kok kita jadi kaya, itu teman kita jadiin teman beneran. Teman-teman yang kita kenal dengan mereka saat kita kaya biasa wae, karena mereka belum teruji. Saat kita kaya mereka dekat, kalau sudah jatuh miskin kabur itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.